Fams, kelapa Indonesia sudah mendunia. Haha, itu sih udah gak aneh Fams ya. Bahkan batoknya nih ya, sampai ke Amerika dan Eropa juga. Wah, canggih nggak tuh? Seperti apa ya kira-kira ya perjalanannya ya? Nah, kita simak sama-sama ya. Ini dia liputannya. Walau berwarna hitam gelap, bahkan terkesan kotor, tapi siapa sangka Fams, ternyata arang dari Indonesia udah mendunia. Karena udah jadi langganan, hampir semua negara di Timur Tengah, bahkan hingga terbang jauh sampai ke Eropa dan Amerika. Wah, keren banget gak tuh? Arang Indonesia bikin hangat seantero dunia. Fams, briket arang kualitas ekspor emang lain dengan jenis arang tradisional yang banyak beredar di pasaran dalam negeri. Selain tampilannya agak beda, secara kualitas produk, briket arang jelas lebih unggul. Briket arang yang satu ini lebih mudah menyala ketimbang arang tradisional. Secara ketahanan, briket arang kualitas ekspor juga mampu menahan panas lebih lama. Jadi panasnya lebih awet gitu. Nah, satu lagi nih, briket arang ekspor juga anti ngebul-ngebul. Jumlah asap dan abu yang diproduksi gak sebanyak arang jadul tradisional. Manfaat lainnya, bikin masakan jadi lebih wangi dan lebih cepat matang dengan panas yang merata Fams. Nah, lebih nikmat nih cita rasanya nih. Oh iya, briket arang biasa dipakai untuk kebutuhan bakar-bakaran. Bahasa kerennya sih, barbekyuan. Terutama untuk pemasaran di wilayah Amerika dan Eropa, briket arang dari negeri kita ini emang biasa dipakai buat kulineran model begini Fams. Untuk produksi arang yang satu ini, bahan dasarnya adalah jenis arang batok kelapa. Di Indonesia, tempurung atau batok kelapa emang sangat melimpah. Tadinya emang cuma dianggap limbah. Untungnya, ada kesadaran akan nilai ekonomi batok kelapa. Berkat beberapa orang yang berpikir kreatif untuk menyulapnya jadi sesuatu. Komposisi untuk membuat briket kualitas ekspor, gak cuma arang batok kelapa aja Fams. Sebagai perekatnya, dibutuhkan campuran tepung kanji alias tapioka. Penggunaan material bahan food grade yang aman memang penting banget Fams. Katanya sih, itu yang jadi syarat wajib untuk menembus pasar luar negeri. Tepung dicampurkan setelah arang batok kelapa melewati proses screening dan berubah menjadi bubuk. Fams, selain dari Yogyakarta, pasokan arang batok kelapa untuk bahan baku di sini berasal dari wilayah Sulawesi dan sekitarnya. Di tempat ini Fams, bahan baku batok kelapa yang udah menjadi arang tinggal diproses aja nih hingga menjadi sekotak briket bernilai tinggi. Oh iya, rumah produksi briket arang ini berlokasi di wilayah Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Hampir setiap harinya produksi briket arang batok kelapa nyaris gak pernah berhenti Fams. Hasil produksi briket dari sini 90% merupakan pesanan pasar ekspor yang dikirim ke luar negeri. Mulai dirintis sejak tahun 2012 lalu, usaha pembuatan briket arang batok kelapa diawali dengan produksi sekitar 50 kg dalam 1 bulan. Tapi itu dulu Fams, kalau sekarang jangan ditanya deh. Kapasitas produksinya udah hitungan ton dalam 1 hari. Wih. Untuk hari ini produksi per hari itu 4,5 ton, 4,5 ton. Pengirimannya itu per kontainer. Kontainer 20 feet kita kirim 18 ton 200-an. Kontainer 40 feet kita kirim 25 ton. Pasar itu rata-rata hampir semua ke Timur Tengah. Ke Eropa itu Jerman, Spanyol, dan ke Amerika sama Brasil. Tuh kan, kurang keren apa lagi coba? Kalau di total, pengiriman briket arang untuk pasar ekspor bisa sampai 40 ton lebih. Negara-negara Eropa dan Amerika yang memiliki musim dingin emang terkadang butuh penghangat. Kalau untuk pasar Timur Tengah, biasanya briket arang ini dipakai untuk membakar shisha. Makanya, melihat kultur budaya di luar sana, kebutuhan briket arang menjadi cukup tinggi. Oh iya, tahapan terakhir nih, pembuatan briket arang adalah pengovenan. Setelah dicetak berbentuk kubus, arang akan dipanggang selama 48 jam non-stop hingga menjadi kering total. Padat tapi juga ringan Fams. Kalau untuk pasar lokal, briket arang ini akan dihargai sekitar Rp20.000 per kilogramnya.